Efisiensi tidak menjadi penghalang. Widya Iswara tetap memastikan kualitas pembelajaran dan profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan diklat. Kolaborasi strategis membangun sumber daya manusia keagamaan yang unggul. Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dan Balai Diklat Keagamaan Palembang jalin kerjasama pelatihan. Dalam upaya perkuat jejaring kediklatan, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang menghadiri kegiatan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni UIN Raden Patah Palembang. Halo sahabat cinta LTP, kembali lagi di Kabar LTP Sepekan yang membahas berita mengenai pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Angga Madona yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Dalam upaya perkuat jejaring kediklatan, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang menghadiri kegiatan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni UIN Raden Patah Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Haji Mukmin, resmi dikukuhkan sebagai salah satu jajaran pengurus Ikatan Keluarga Alumni UIN Raden Patah Palembang (IKARAPA) masa bakti 2026-2030. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil, bertempat di Gedung PPG Kampus UIN Raden Patah Palembang pada Jumat 17 April 2026. Kehadiran Kepala BDK Palembang dalam jajaran pengurus ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia birokrasi kediklatan dengan jejaring alumni dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Dengan mengusung semangat kebersamaan, kepengurusan baru ini diproyeksi untuk menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pengembangan karir alumni muda hingga pendampingan sosial keagamaan. Kita hari ini bisa mengukuhkan Ikatan Alumni Raden Patah untuk periode 2026-2030. Aktivitas ini sudah lama kita nantikan. Mudah-mudahan kepengurusan ini bisa menjadi payung, bisa mengayomi, menjembatani adik-adik kita, para alumni yang cukup banyak menyebar di seluruh Indonesia bahkan dunia, supaya bisa mereka bersentuhan satu dengan yang lain. Semoga terbangun jejaring antar mereka. Kolaborasi strategis membangun sumber daya manusia keagamaan yang unggul. Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dan Balai Diklat Keagamaan Palembang jalin kerjasama pelatihan. Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu resmi menandatangani nota kesepahaman pelatihan kerjasama pada 16 April 2026. Kesepakatan ini menjadi simbol persatuan langkah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan pelayanan keagamaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Haji Mukmin selaku Kepala BDK Palembang bersama Dr. Haji Saifuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenak Bengkulu. Dengan saling melengkapi peran dan tanggung jawab, kedua pihak bertekad menghadirkan pelatihan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tapi juga membangun karakter, integritas, dan komitmen moral bagi para peserta. Mudah-mudahan setelah dilakukan MOU ini, langsung ada action untuk Balai Diklat juga akan menindaklanjuti untuk langsung menggelar kegiatan yang memang ini sangat diperlukan oleh tenaga-tenaga guru kita, tenaga-tenaga pengawas dan penghulu kita. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut dan bisa saling memberikan manfaat baik untuk Balai Diklat Keagamaan Palembang maupun Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Efisiensi tidak menjadi penghalang. Widya Iswara tetap memastikan kualitas pembelajaran dan profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan diklat. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMB PSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan jam minimal Widya Iswara di masa efisiensi anggaran secara daring Zoom meeting pada Senin 13 April 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani, Kepala BMB PSDM Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kebijakan jam minimal Widya Iswara merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pembelajaran, profesionalisme, dan efisiensi penyelenggaraan diklat. Para Widya Iswara di bawah naungan BMB PSDM Kementerian Agama Republik Indonesia
Menyambut baik sosialisasi ini, Haji Mukmin selaku Kepala BDK Palembang menegaskan komitmen lembaga untuk mendukung kebijakan tersebut dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan integritas. Bahwa Widya Iswara adalah personal inti, dia adalah ujung tombak, dia penggerak, dia menjadi insan-insan yang paling penting di dalam pengembangan kompetensi ASN. Dan tentu saja profesionalisme dan dedikasi Widya Iswara menjadi kunci keberhasilan transformasi birokrasi yang akan kita jalankan bersama. Ratusan tenaga pendidik lintas provinsi mengikuti pelatihan jarak jauh sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan. Kita ucapkan kehadiran Sebanyak 105 peserta pelatihan berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung yang terbagi rata ke dalam 3 mata pelatihan unggulan. Masing-masing kelas yakni PJJ Metodologi Pembelajaran, PJJ Karya Tulis Ilmiah, dan PJJ Fikih Madrasah Ibtiah. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Haji Mukmin, secara resmi membuka pelatihan jarak jauh secara daring untuk 3 skema kompetensi sekaligus pada Senin 13 April 2026. Ia berharap PJJ ini tidak sekedar menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi wadah transformasi kualitas pengajaran di madrasah. 13 orang Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang. Melalui apel Senin pagi, 13 April 2026, pimpinan menekankan pentingnya peningkatan kinerja sebagai bagian dari tugas dan fungsi lembaga pelatihan. Balai Diklat Keagamaan Palembang kembali melaksanakan apel rutin yang berlangsung di halaman kantor. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BDK Palembang, Haji Mukmin, Kasubag TU, Iwan Sugianto, para Widya Iswara, serta seluruh pegawai BDK Palembang. Kepala BDK Palembang Mukmin bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja sebagai bagian dari tugas dan fungsi lembaga pelatihan, sekaligus mengingatkan pentingnya terus mengembangkan diri. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang bersih. Senam pagi menjadi kegiatan untuk menjaga kesehatan pegawai, sekaligus membangun disiplin, kekompakan, dan semangat kerja agar tetap produktif. Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan senam pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang yang dilaksanakan pada Kamis 16 April 2026 di halaman BDK Palembang. Seluruh pegawai mengikuti kegiatan dengan antusias sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Senam pagi ini tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi sarana membangun disiplin, kekompakan, dan semangat kerja pegawai. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai semakin sehat, solid, dan siap memberikan kinerja terbaik bagi lembaga. Demikian kabar LTP sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTP sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTP Balitbang. Saya Angga Badona dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.